Gas. Oh ya udah ya. Udah belum? Udah. Oh, udah. Suara gue ada kan? Oke, aman. Gas. Ya. Yuk, selamat malam teman-teman semua. Makasih yang udah datang dan sempetin hadir ke sesi acara kita di malam Senin weekly market review. Kita bakal ngebahas beberapa saham yang minggu lalu sempat manggung dan ada potensi buat kelanjutannya di minggu ini. Dan kita juga bakal bahas makroekonomi yang akan mempengaruhi saham-saham yang bakal kedepannya bakal manggung sih menurut kita ke depannya. Nah, nggak usah lama-lama teman-teman. Daripada kita basa-basi, langsung aja nih kita langsung tektokan aja bahas beberapa saham sama kita bahas dulu nih. Ini udah ada chartnya nih, chart IISG nih dari Bang Andre nih. Bang Andre, gaskan Bang Andre, kita langsung bahas aja Bang Andre. Malam ya teman-teman semua. Di sini start awalnya kita mau dari IHSG-nya dulu. Kenapa dari IHSG-nya dulu? Karena kan kita di Bursa Indonesia ya, indeksnya itu atau acuan pasar itu IHSG. Sekedar konteks mungkin ada yang belum tahu, IHSG itu indeks harga saham gabungan. Jadi ketika semua saham di Indonesia ada 900-an lebih, itu digabungin jadi satu indeks tuh IHSG. Jadi pergerakan seluruh saham Indonesia tuh ibaratkan tergambarkan di satu indeks ini. Ketika misalnya marketnya lagi rame hijau gitu, nah IHSG hijau gitu. Jadi IHSG itu menggambarkan satu pasar. Oke, paham ya IHSG. Oke, langsung aja kita lihat dari Simple IHSG. simple IISG gimana Bang? Simpelnya Bang. IHSG itu ibaratkan kayak apa ya, es campur lah ya, es campur. Kalau misalnya saham kan ada buah mangga, buah apel, buah nanas gitu lah. Nah ini IHSG itu gabungannya tuh semuanya tuh. Es campur gitu lah simpelnya. Ibaratnya kayak harga-harga di saham-saham yang lain tuh 900 emiten digabungin jadi satu harga ya Bang. Betul. Di satu kesatuan. Oke, kita start aja. Kemarin minggu ini ya segitu baru buka lagi kemarin nih tanggal 2. Sebelumnya sempat libur kan tuh uh, di tanggal 31 sama tanggal 1. 29 30 tuh masih ada nih ya masih buka Senin Selasa. Nah, di tanggal 29 sama di tanggal 30 kelihatannya ya hijau ISG-nya walaupun tipis. Tanggal 20 tanggal 2 langsung nih dia lumayan naiknya tinggi nih plus 1,17%, lumayan ya. Terus kalau kita lihat dari volume volume itu adalah transaksi yang terjadi nih di IHSG. Lihat dari pertengahan Desember sampai akhir kemarin penutupan tuh itu pada turun, volumenya kecil-kecil tuh dibanding sebelum-sebelumnya. Tapi di awal Januari kemarin nggak expect juga sih sebenarnya sampai segede ini volumenya. Karena kan apa hari fitness lah ya kita bahasanya, hari kejepit nasional karena habis libur tahun baruan. Terus habis itu cuman buka Jumat doang, Sabtu Minggu libur lagi. Ternyata ya segini rame. Wah, menarik juga nih untuk awal tahun ini kayak sentimen positif. Nah, gimana kalau misalnya kita lihat pergerakan IHSG dari pertengahan tahun lalu, udah kelihatan ya uptrend ya. Untuk uptrend, downtrend itu udah kita bahas nih di hari Jumat kemarin. Uptrend artinya ya, sekilas aja, berarti dia trennya tuh lagi naik. Garis biru ini kita bikin sebagai supportnya. Nih, di close dulu ya untuk volumenya, tadi udah dibahas. Nah, ini supportnya nih yang di garis biru ini. Support itu apa? Nih, harga tuh berapa kali mantul-mantul di sini nih. Kan kelihatan ya berapa kali itu ke area-area deket-deket garis support ini. Dan lihat nih, untuk harga saat ini IHSG nilainya itu sekarang di angka 8748, 8750-an lah kurang lebih. Nah, di sini tertinggi dia tuh ada di hari ini, tanggal 11 Desember. 11 Desember tuh tertinggi dia sempat 8776. Jadi di sini nih udah deket-deket harga tertinggi IHSG nih, ATH, all time high. Menarik untuk kedepannya karena apa? Kalau misalnya dia lewatin angka tertinggi sebelumnya, berarti ada potensi naik lagi karena udah nggak ada resistennya atau atapnya gitu bahasa gampangnya. Apalagi kemarin naiknya tuh apa diikuti sama volume yang gede kan, berarti volume transaksinya tuh bukan yang cuma sekedar uh, asal hijau doang, tapi banyak nih transaksinya. Tapi perlu diperhatiin nih kemarin baru banget nih, pasti teman-teman ada yang dengerin apa newsnya kan, news tentang apa namanya perang perang AS sama Venezuela, pada ngikutin nggak nih?
Ikutin makanya bang. ramai banget kan tuh dari tanggal 3 ya kemarin ya, tanggal 3 itu tiba-tiba banget ada perang kan, AS invasi ke Venezuela sampai presidennya ditangkap. Nah ini apa sih pengaruhnya sama IHSG atau sektor-sektor apa sih yang bakal pengaruh nih? Yang pasti yang pengaruh itu adalah si emas. Kenapa emas? Bukan bukan kode saham emas ya, tapi emas secara harga emas batangan atau emas Gold. murni, gold ya, gold murni. Kenapa itu bakal pengaruh? Karena ini, ketika ada perang, berarti kan kondisi apa namanya secara geopolitik itu kan nggak stabil ya. Ada geopolitik ya pasti entah ada mungkin ada negara lain yang ikutan mengecam atau perang juga atau pokoknya kondisi geopolitik itu nggak stabil ketika perang. Kenapa emas bisa naik? Karena emas itu dijuluki sebagai safe haven atau aset yang aman. Harganya lebih stabil dibandingkan aset-aset yang kayak misalnya kripto atau saham. Karena emas itu ada bentuknya, ada fisiknya, walaupun saham juga ada fisiknya, tapi dia tuh lebih dianggap aman karena lebih stabil. Dan cadangan emas pun dia bukan yang tiba-tiba naik signifikan atau turun signifikan, nggak ada supply demand yang kayak tiba-tiba berpengaruh signifikan gitu. Makanya dia bisa dianggap safe haven. Kenapa emas bisa naik? Ya karena permintaan orang terhadap safe haven itu pasti meningkat. Jadi, orang pasti kalau di tengah-tengah kondisi yang nggak pasti, dia pasti nyari kepastian dong. Nyari kepastiannya di mana ya di emas ini. Terus apa yang berpengaruh selain emas di minyak. Kalian lihat sendiri, apalagi Venezuela itu salah satu apa namanya penghasil minyak terbesar kan di dunia. Dia terbesar malah kalau nggak salah nomor satu ya, di atas Arab. Kalau misalnya Cadangan minyaknya. cadangan minyaknya betul, cadangan minyak itu dia nomor satu mulai dari Arab ya. Makanya kalau misalnya ada sesuatu yang mengganggu, bisa aja rantai pasoknya global tuh bakal pengaruh. Gimana contohnya? Ini misalnya nih, tadinya gue jual beli lah, gue sama Fikri. Fikri itu orang yang supply apa namanya? Anggaplah dia supply si apa oil tadi, minyak. Gue setiap hari butuh minyak buat misalnya bawa motor lah, bawa motor. Gue bawa motor butuh BBM gitu contoh. Terus ketika si Fikri udah nggak bisa jualan, otomatis gue bingung dong mau nyari kemana gitu. Kan si Fikri saya lagi halangan kan, sama nih kayak Venezuela. Venezuela kan lagi kena invasi, nggak tahu entah hasilnya, entah Amerika yang ngambil alih apa namanya sih cadangan minyaknya dia atau gimana. Pasti kan intinya rantai pasoknya bakal terganggu. Orang pasti nyari kan itu salah satu kebutuhan yang pokok ya untuk oil itu, minyak itu. Orang pasti nyari di mana sih penjualannya selain ini. Karena supply-nya kurang, yang jual dikit, sama permintaan itu tetap, harganya itu bakal naik. Oke, dapat ya konsep supply demand-nya di sini. Terus apa aja Oke. yang bakal pengaruh? Nah, apa aja yang bakal pengaruh? Nah, berarti saham-saham yang terkait dengan emas dan juga terkait dengan oil. Terkait emas tuh kita kemarin udah sempat bahas juga ya dari minggu lalu kita ngomongin Arci. Ini mungkin teman-teman ada yang mau nimbrung atau apa mau on mic boleh langsung aja on mic, saya juga boleh atau di kolom chat. Cuman kalau bisa langsung on mic aja soalnya takut nggak kebaca ya. Nah ini Arci salah satu emas, salah satu saham-saham emas-emasan gitu di Indo. Secara grafik kita lihat ya, ini dia udah lumayan naiknya signifikan tuh, apalagi dari Maret tuh, dari Maret April signifikan banget naiknya dari harga 200-an sampai sekarang tuh dari 1.600 sekian, bahkan sempat sampai 1.800-an sekian. Nah lihat kalau dari grafik kan uptrend banget ya. Gimana untuk arti ke depannya? Kalau misalnya dari secara shortnya, lihat nih, ini untuk yang lebih dekatnya lagi, time frame yang lebih pendek. Nah lihat nih dari bulan apa ya Desember November pertengahan tuh naiknya signifikan. Di sini dia sempat sideways dulu sebentaran. Lihat ya. Uh, uh, uh. Nah, di sini sempat dia sideways nih, area-area sideways ini. Kelihatan ya. Di sini sempat naik, terus sempat sideways ini, akhirnya dia break. Untuk depannya gimana?
entry enggak, gitu kan, ini emas mau naik gitu, pasti banyak yang nanya gitu. Nah, untuk RJ sendiri bisa dipertimbangin kalau misalnya mau entry atau mau beli, tuh lihat di area sini nih, karena dia udah deket dari support. Terus kalau misalnya cut loss-nya gimana? Cut loss-nya berarti kalau misalnya dia jebol dari support-nya, kayak jebol support di mana tuh? Di area sini. Ini bisa diperhatiin lagi nih kalau misalnya kita lihat dari sebelumnya, ini ada resistnya di sini. Ini resistnya bisa dibilang bisa jadi support baru nih. Oke. Jadi sini area sini sebenarnya masih bisa dianggap sebagai supportnya dia nih. Oke? Atau ada yang mau nanya dulu kayak support apa bang, resist apa bang gitu. Kalau mau nanya bebas ya, langsung aja on mic ya. Kalau misalnya bingung sama penjelasannya tuh boleh langsung ngomong aja ya. Oke. Ini aja kali bang, di highlight aja yang minggu lalu kan kemarin kita udah bahas apa namanya support resisten. Tapi nggak apa-apa, di spill dikit aja apa sih Spill support dikit apa ya. resisten? Oke, Iya, spill penjelasan dikit ya. Penjelasan dikit, kalau misalnya support itu ibaratkan lantai. Kalau resisten ibaratkan atap. Itu ya gampangnya. Kalau misalnya kita lempar bola basket lah, bola basket ke bawah lantai, bola basket bola lantai berarti dia bakal mantul kan tuh, dari atas kita lempar tek, bawah, terus dari bawah mantul lagi dan naik. Nah itu support, anggaplah kayak gitu, kayak lantai. Kalau resist, kita lempar bola ke atap, ke plafon, terus habis itu dari atas dia mantul lagi ke bawah. Nah itu resist, area itu area mentok yang dari di atas gitu, dia turun ke bawah. Kalau support, area dari mentok ke bawah terus dia naik lagi, mantul lagi ke atas. Itu cara gampangnya. Tapi apakah support itu bakal terus bikin harga itu mantul? Kan nggak juga, bisa aja lantainya jebol. Atau apakah resist itu selalu bikin harganya mantul ke bawah? Nggak juga, bisa aja tapi juga jebol gitu. Kayak analoginya nangkep ya. oke bang, oke bang. Sedikit highlightnya ya. Tapi untuk resistnya gimana kalau bisa dari sini? Kalau kita lihat di sini, oke, lihat di sini. Dia harga mentok-mentok nih di daerah-daerah sini. Kelihatan ya, harga tuh berapa kali mentok-mentok di daerah situ. Berarti ini bisa dianggap sebagai area atap. Oke, kalau misalnya dia break ini atau dia nembus atap ini, kan tadi ya disclaimer-nya tadi apa? Nggak selalu atap itu bakal bikin harga turun. Bisa aja atapnya jebol, atau nggak selalu lantai itu bikin harga mantul naik, tapi bisa aja lantai itu jebol. Oke? Jadi aja nih, ini di break. Kalau kita lihat pakai volume juga, kemarin kita juga udah sempat bahas volume. Volume itu apa? Volume itu transaksi. Transaksi dia di selama satu periodenya tuh. Saya di ini nih, tanggal 2, tanggal 2 kemarin volumenya tuh di sini. Katanya coba di zoom. Ya, lihat nih volumenya tuh kecil dibanding tanggal sebelumnya nih, tanggal 30, tanggal 29, 24 tuh. Volume kemarin kecil. Mungkin karena emang emas belum ada sentimen apa-apa kan sebelumnya waktu tanggal 2. Jadi perdagangannya itu masih sepi. Apalagi arti juga masih belum ada sentimen apa-apa. Mungkin besok kalau misalnya dia udah open nih besok pagi, kan udah ada sentimen baru, pasti bakal rame tuh volume tuh, artinya itu jumlah transaksi perdagangan yang ada di hari itu. Oke, tangkap ya untuk volume. Nah, kita coba Ibaratnya lanjut. ini ya bang, jumlah transaksi itu kayak jual belinya ya bang, seberapa Ya, banyak. kalau loading. Selain ARI sebenarnya masih banyak lagi kan saham-saham emasan. Eh, kita coba di hmm, ininya nih, aduh. Nah, kita coba di Antam. Antam juga kan salah satu saham emas, tapi dia bukan emas doang ya. Kalau Antam kan orang banyak mikir tuh, Antam kan jual emas tuh, beli emas Antam, beli emas Antam. Tapi Antam ini nggak sepenuhnya emas, dia itu juga ada nikel ya kalau nggak salah. Iya, nikel Jadi, dan tembaga juga, jadi silver untuk juga Antam dia. ini bukan pure kan emas naik, kok dia nggak naik juga nih. Kelihatan tuh ya dia beberapa apa periode-periode sebelumnya tuh nggak ada naik-naik yang signifikan. Dia malah tuh sempat gapi-gapi kayak gitu. Kenapa dia kayak gitu ya? Karena dia bukan pure emas doang. Gitu. Oke.
Nah, untuk saat ini gimana Antam? Antam udah mulai naik dari bulan Desember. Kalau bisa tarik support ini. Oke. Nah, berarti kemarin sempet tuh dia turun ke support tuh mantul. Itu support ya. Dari lantai terus mantul dia. Terus untuk resistnya gimana? Nah, di sini dia sempat kepentok nih. Berarti di sini bisa dianggap area resist nih. Artinya apa? Banyak seller yang jualan. Banyak harga udah tinggi, banyak tekanan jual, akhirnya itu turun dia. Untuk cara baca candle udah inilah ya, dari di materi sebelumnya juga, atau bisa dibuka di websitenya CT kan udah ada tuh. Nah ini untuk Antam selanjutnya gimana di potensinya, bisa aja dia naik sini, tapi lihat juga area resistnya. Jangan sampai kan emas naik terus harusnya Antam juga naik tinggi dong gitu. Nggak juga ya, nggak semua itu harus sama keinginan kita. Nah, di sini juga ini bisa di area resistnya ini sempat beberapa kali tuh, untuk di area sini di angka 3.500-an. Ini juga resistnya nih karena dia kementok di sini 3.400 sekian. Oke gitu. Mungkin ada lagi teman-teman yang pengen ngomong kayak saham ini gimana bang kalau saham ini gitu. Bang ini ngaruh nggak gitu. Boleh ya, langsung aja ya. Atau mungkin kalian ada yang di portonya, porto apa gitu. Bang Andre, Ya ya. tadi tadi aku baru lihat di TikTok bang, ada yang Apa tuh? eh, analisis Trump. Hah? Kan si presiden Venezuela kan ditangkap tuh bang. Ya. Nah katanya si Trump tuh sebenarnya cuma mau ngambil si presidennya Venezuela, terus dia naruh orang-orangannya di Venezuela, terus nanti minyaknya dikuasain jadi petrodolar buat matiin si dolarnya. Jadi nanti minyak itu bakal dibikin langka supaya harga minyak tuh tinggi bang. Jadi suplainya ditipisin supaya nanti demandnya perform suplainya. Itu gimana bang kira-kira bang? Saham minyak bang, oil bang. Rencananya pengen bikin uh, intinya suplainya dipegang sama dia lah ya gitu. Ya supaya ditahan dan nanti harganya naik. Nah itu menarik kalau misalnya kalian udah punya saham-saham yang kayak bukan saham doang sih, atau harga oil dunia. Kita bisa dilihat misalnya di sini sebentar, buka oil price. Kelihatan nggak di sininya? Dia belum. Kelihatan bang. Nah, lihat nih, oil sendiri kan dia udah turun lumayan signifikan tuh ya. Ya, lihat kelihatan ya oil. Apalagi itu dari tahun 2022. Di sini waktu 22. itu ramenya waktu perang Rusia Ukraina. Iya, Ya kan all time Rusia high-nya Ukraina itu itu ya. rame-rame itu di 2022 ya kalau nggak salah kan perangnya. Iya bang. Makanya harganya sempat naik tinggi. Terus apakah bakal terulang? Ya, apalagi kalau misalnya beneran uh, ditahan suplainya. Kan tadi juga udah sempat disinggung ya di awal ya. Kalau misalnya apa namanya si pasokan oilnya si Venezuela diambil alih, bisa aja terganggu di rantai pasok. Rantai pasok di mana terganggunya ya? Suplainya kan harusnya orang yang jualan segini, pembelinya segini balance, tapi sekarang enggak, penjualnya jadi dikit, tahan. Otomatis pembeli harus cari lagi. Ya, seperti kayak barang langka lah. Kita sendiri pernah ngerasain misalnya nih tiket konser kan pada war tiket lah. War tiket akhirnya apa? Karena suplainya kan dikit ya. Tiket konser anggaplah cuma ada 1.000 tiket. Yang pengen nonton konser 10.000 orang. Otomatis apa? Berlomba-lomba kan. Terus orang yang nggak dapat gimana? Dia nyari penjual dong. Ada nggak yang mau jual tiketnya? Ya pasti orang yang punya tiket jualnya nggak di harga saat itu juga. Bisa harga tiket konser 1 juta dijual sama orang calo-calo gitu jadi 1,5 gitu atau 2 juta. Karena dia lihat banyak kan yang pengen beli kan. Ini sama konsepnya kayak gini juga. Ketika dilihat demand-nya atau permintaannya tinggi, harga juga bakal naik.
kita bisa lihat besok gimana di harga oil ini, minyak mentah. Karena sekarang market masih tutup ya untuk perdagangan ini. Pastinya sih bakal langsung loncat harganya. Karena secara histori itu begitu. Apalagi sekarang pengaruh banget kan tuh. Oke, mana teman-teman ada yang mau ini nggak apa? Berarti menarik banget ya bang ya, oil ya bang. Oil. Berarti langsung Soalnya aja juga bahas. kan dia juga udah lama banget tuh. Tadi downtrendnya kan udah lama banget dari 2022. Iya, Coba. downtrend terus kan. Kalau satu oil, kalau nggak salah ini Medco. Metro. Nah, Medco, Akra, Akra ya, Akra udah pada tahu lah ya, teman-teman, pom bensin itu yang di pinggir jalan. BP ya, BP yang Akra, PT AKR Korporindo ya, BP. Bang, kos di sini saya nggak pernah lihat Akra ya bang. Padahal saya kota bang. Gimana ya? Kotanya jauh kali lu. Iya. Kota nih Dibatasin padahal bang. kali di sana. Hmm? Dibatasin nama ini. Nah ini Sama Akra menteri. untuk nih kelihatan di chart ya tuh secara ini udah mulai uptrend ya dari April mulai uptrend. Kita coba gambar. Nah, Akra kurang lebih ini udah mulai uptrend, cuman untuk sempat dia kayak naik turun lagi, tapi secara garis besar dia udah mulai uptrend. Di sini juga untuk jangka short termnya itu juga dia udah mulai uptrend lagi setelah sempat bearish di Oktober. Oke ya teman-teman, gini ya, untuk tren itu bisa sekilas balik ya, untuk yang kemarin belum ikut, uptrend itu bisa dilihat dari jangka panjang, bisa dilihat dari short termnya juga. Misalnya nih secara ini nih, jangka panjangnya dia gimana? Oh, jangka panjangnya dia dari tahun 2020 tuh dia naik terus nih. Tapi jangka pendeknya gimana? Jangka pendeknya lihat dari sini, jangka menengah dari Oktober sampai sekarang dia lagi turun. Tapi jangka pendeknya, short termnya dari Desember sampai awal tahun kemarin dia naik gitu. Jadi nggak semuanya tuh kita bisa lihat kayak, oh lagi di sini lagi uptrend dong. Tapi kita lihat dari midtermnya gimana, midtermnya tuh jangka menengahnya lagi turun. Tapi jangka panjangnya lagi naik gitu. Jadi ada banyak kacamata ya untuk ngelihat gini ya. Iya. Tergantung Tergantung kita, kacamata mana yang kita mau pakai ya bang. betul, tergantung kita mau lihatnya nih. Kalau misalnya kita sebagai orang yang trader jangka pendek atau kita lihat dari short termnya aja. Kalau misalnya kita mau jangka menengah, kita lihat dari yang mid termnya. Kalau misalnya jangka panjang, kita lihat dari jangka panjangnya gitu. Jadi jangan sampai salah baca chart cuman sepenggal aja. Kita baca sepenggal, oh ini kan lagi naik, tapi kita pengen buat long term gitu atau mau buat mid term gitu, bulanan. Ya jangan gitu. Akra tuh udah mulai menarik ya, di sini udah mulai mantul tuh dari supportnya. Kalau misalnya kita tambahin volume, volume kemarin juga naiknya juga lumayan ya, signifikan ya. Sini kita kelihatan kan. Nah, volumenya itu dibanding Desember tuh dia jauh lebih tinggi transaksi kemarin. Berarti artinya udah banyak nih transaksinya, volume terjadi. Untuk resisten Bisa Akra di mana? dikatakan ini ya bang. Apa? Bisa dikatakan kalau volumenya meningkat berarti tekanan belinya juga meningkat ya bang. Karena kan Tekanan hijau gitu. meningkat. Tuh, nah untuk resistnya di mana? Nah ini area resistnya dia nih. Area resist di sini, daerah-daerah sini. Di 1680-an kurang lebih. 1580-an kurang lebih. Area resist itu bisa dianggap resistnya dia. Jadi kalau misalnya teman-teman FOMO mau beli minyak-minyakan gitu, Medco gitu, atau minyak lainnya, lihat juga dari support resistnya. Jadi nggak semuanya tuh yang harus, kan emas lagi naik, kan ini lagi naik, oleh lagi naik, bakal terus naik, enggak semuanya gitu. Tapi kita lihat lagi, analisa lagi dari support resistnya. Ada aja anomali, misalnya kan banyak ya namanya sell on news atau buy on rumor. Sell on news tuh gimana maksudnya? Orang tuh pada ngejual ketika ada berita yang bagus gitu atau isu yang bagus. Nah itu makanya kenapa tiap ada harga bagus, harga malah turun gitu. Ada berita bagus, harga turun. Kenapa ya? Karena udah sell on news artinya. Jadi nggak semuanya tuh kayak berita bagus harusnya naik dong. Enggak ya, enggak gitu. Bisa harus dipahami juga untuk konteksnya.
Oke, lanjut. Selain Accra kita ada selain Mexico ada Accra. Coba kita Accra. Nah, Accra. Accra di sini untuk midtermnya itu ya sideways gitu ya. Dari awal apa nih? Awal 2025 tuh. Harganya nggak kemana-mana tuh, gini-gini aja. Turun dikit, naik dikit. Untuk secara midtermnya juga, short termnya juga sama aja ya. Dia nggak kemana-mana, volumenya juga masih tipis-tipis-tipis. Kalau misalnya supportnya dia di mana? Secara jangka pendek, supportnya di sini. Oke. Nah, kelihatan ya supportnya. Nah, untuk resistnya gimana resistnya? Supaya teman-teman misalnya masih ada yang kurang nyambung atau kurang paham tentang support, resist, tuh boleh di connect ya. Tuh. Takutnya dari sini bukan cuma sekedar satu arah, kalau bisa diskusi gitu atau tanya jawab juga bebas ya. Sharing-sharing di sini kita. Nah, di Lagi sini Bang, kalau masih bingung, ini kan Bang, boleh lihat YouTube kita. Kan kemarin udah di-share tuh Bang materi ya. betul, jangan lupa follow subscribe ya. Iklan dulu, Oke, iklan dulu. iklan dulu. Nah, ini untuk resistnya. Sekarang kan dia berapa kali kepentok di sini, kepentok di sini, kepentok di sini, lihat ya. Area-area ini tadi kan resist itu ibaratkan atap. Jadi ketika bola dilempar ke atas, dia kepentok turun. Terus dia dilempar ke atas lagi, kepentok lagi. Lempar lagi, kepentok lagi. Lempar, kepentok lagi. Nah, itu namanya resist ya, atap. Dan ketika di sini, apakah dia bakal terus kepentok lagi? Ya enggak juga. Bisa aja dia malah nembus. Lanjut naik terus. Yang penting kita lihat historinya, kita bisa jaga-jaga. Jadi, oke, sekilas balik lagi ya, untuk ilmu teknikal itu bukan berarti kita apa ya ilmu pasti, tapi kita cuma lihat historinya ya. Kemarin sempat di sedikit kasih analogi untuk analisis teknikal tuh kayak Google Maps lah, Google Maps. Kita mau jalan dari titik A, misalnya dari Jakarta ke Bekasi, di Google Maps susahnya 1,5 jam. Tapi bukan berarti Google Maps itu tahu masa depan kan. Tapi dia itu lihat dari data historis. Data historis orang tuh biasanya dari Jakarta ke Bekasi itu 1,5 jam, makanya diestimasiin 1,5 jam. Oke, ilmu teknikal juga gitu. Pakai historisnya itu dia sempat kepentok di sini, sini, dan kita bisa antisipasi kalau misalnya dia ada di area sini, kita bisa siap-siap jual bagian atau jual semuanya gitu. Ya lanjut. Ada apa lagi selain Akra? Ada temen nggak yang mau ngomong tentang saham ini bang, saham ini? Coba cegas bang, cegas tuh dia oil apa gas doang bang? Gas tuh ya gas gitu deh. Cuman beda sama Pegas. Beda ya? Oke, coba deh kalau ini secara teknikal dulu ya kita bahas ya. Teknikal Pegas tuh udah menarik tuh, udah mulai uptrend. Kita coba tarik. Kayak lihatnya ya. Udah mulai menarik ya Cegas ya. Dari bulan apa ini? Oh Juli. Dari bulan Juli udah mulai uptrend. Harga sekarang tuh udah lumayan menarik ya, udah sempat mantul di support. Untuk resistnya dia berapa? Resistnya tuh di area sini nih. Sini bisa dianggap resistnya. Atau sini juga bisa nih resist minor, resist kecil. Karena sempat ada pantulan, sempat ada untuk dikit. Nah untuk resistnya tuh di sini. Cegas. Oke. Berarti harga 108 ke harga 210-an ya, 200-an. Ya sebelum membaca dulu, Cegas tuh pesan apa? Saja. Cegas tuh bukan yang second liner. Saham-saham kecil juga. Cegas. Minyak gas batu bara. Oh, infrastruktur. Dia distribusi gas alam dan turunannya. Berarti dia distributornya, gas alam, bukan tambang, bukan minyak.
untuk cegah segini ya, apa teknikalnya. Ada lagi, just lagi fire bang. Oh ini yang di kolom chat coba on mic aja. Misalnya takutnya baca nih fire ya, ngomong fire. Fire ada apa bang? Ada isu kah? Atau ada apa? Oh jarum suntik ya. Nah ini untuk fire. Fire kita lihat di sini serem juga ya. Sempat dia harga ribuan nggak sih kalau nggak salah. Tertinggi itu sempat ke ribuan. Kita bahas dari jangka pendeknya dulu lah. Jangka pendeknya sekarang dia tuh udah mulai tuh rame. Transaksinya itu spike gini. Spike itu artinya apa? Maksudnya ini gini. Dia bisa transaksi kecil, tiba-tiba gede. Kecil-kecil, tiba-tiba gede. Kecil-kecil, tiba-tiba gede. Nah itu maksudnya spike tuh. Tiba-tiba loncat volumenya. Tuh teknikalnya gimana? Teknikalnya kelihatan gini. Kurang lebih. Terus jangka pendeknya ya. Area supportnya di mana? Berarti di area sini 160-an, 160-an sekian. Harga sekarang tuh udah di tengah-tengah ngambang gitu. Tuh resistnya di mana? Resistnya ya bisa aja di sini nih. Untuk jangka pendek ya. Di area sini kan dia sempat kepentok nih. Fire. Atau mungkin fire ada isu kah? Nah, sini. Jadi harga sekarang tuh di tengah-tengah, mau beli tapi dikit lagi kepentok aja sih, satu bisa takut turun. Jangka resist selanjutnya di mana dia? Di sini jauh. Di area sini nih. eh Sendiri nggak ngikutin fire ada apa? Kan bisa mungkin bisa on mic bang atau apa? Siapa tahu ada suatu aksi korporasi kah atau ada apa? Kayak di sini itu. Area selanjutnya dia area 200-an, 900 ya, 200-an lah. 98 sampai 200. Fire. Jangka pendeknya juga menarik sih ya. Cuman kalau lebih baik lagi kita beli di support biar resiko itu nggak terlalu tinggi. Seperti ini ya di 160-an tadi 160 sekian. Humi bang, coba nanti. Oh Humi, kita lihat juga Humi ya. Humi lagi rame tuh saham-saham Pak Bakri. Bakri. Humi tuh di apa sih namanya? Oh Tommy Soeharto ya Humi ya. Oh Humi 3 hari ini naiknya signifikan banget. Menarik untuk dilihat. Uh, Humi. Nah, nih Humi. Tuh. Sampai ya. Apakah good buat entry nggak ya? Oh, bang panduan belajar teknikal di mana ya? Untuk belajar teknikal udah ditaruh di apa website chat ya. Sekarang sedikit promosi lah ya. Nah ini chatnya udah bikin website sendiri. Sini bisa baca-baca. Ini ada misalnya rekaman sebelumnya. Kita lihat di sini saya bincang gabut saham, atau di seri weekly market update. Kita bisa lihat di sini. Terus kalau misalnya mau ke link sosial media kita bisa diklik aja di sini langsung termuncul ke WA-nya, ke YouTube-nya. Sama kalau mau belajar, ini bisa di sini pakai fitur stock chart. Grafiknya itu ada di sini semua. Bisa dilihat di sini, misalnya kita BBCA atau siapa Humi tadi misalnya, itu semua ada di sini. Bisa dibuka. Terus sama kalau misalnya pengen belajar materi, bisa di sini start learning. Kalau misalnya baru banget pengen mulai atau baru pengen belajar, kita bisa buka yang nih start from zero. Sini ada rangkaiannya, bisa dibaca nih sedikit pendahuluannya tentang materinya. Di sini contoh di hari 1 apa aja
Ini materinya pakai bahasa yang gampang-gampang semua. Ini materi hari kedua dan sampai 30. Oke. Untuk belajar teknikal ada di sini, di technical analysis. Ini sama semuanya juga. Bisa diklik di hari ke-1 diklik, hari kedua diklik gitu. Oke, untuk belajar ya. Kalau mau saya males versi baca, bisa tonton juga yang YouTube kemarin. Bisa diklik ntar YouTube-nya langsung muncul. Bayar kah Bang? Enggak bayar. Link ininya udah ditaruh di grup. Ini free semua, nggak ada bayar-bayar. Link website ada di grup. Oh, ini dikirim ulang ya di kolom chat Google Meet. Nah, itu bisa dibuka aja, semua itu free. Untuk nanti apakah ada lanjutan kayak fundamental analisis dan kayak gini di semua itu masih dalam proses ya, masih dibikin dulu untuk materinya. Karena yang susahnya di sini bukan codingnya, bukan bikin websitenya, tapi gimana bikin materinya dengan bahasa yang gampang gitu. Oke, lanjut kita ke Humi ya, Humi tadi. Ini contohnya ya, contoh kita pakai websitenya ini. Sini tuh muncul Humi, caranya juga sama, pasti sama yang ada di semua sekuritas. Karena ini emang udah langsung ke pakai trading view. Humi, lihat ya untuk beberapa hari ini, naiknya signifikan banget sampai target 322. Tadi pertanyaannya apa? Apakah good buat entry nggak ya? Wah, ini pertanyaan-pertanyaan untuk mengandung kefomoan ini sepertinya. Kenapa FOMO? Iya. Karena Lagi rame saham kapal-kapalan nih Bang. betul. Ini kenapa bisa naik ini? Karena kemarin ada, kita mau bahas juga tentang kapal sebenarnya. Kapal itu lagi ada kenaikan tarif LNG. LNG itu apa? Jadi LNG itu kayak gas ya, gas, tapi dia bentuknya itu cair, gas yang dicairin. Kan kalau misalnya ada yang namanya LPG, ini dia LNG. LNG itu kayak gas tapi dicairin. Jadi dia lebih efisien dalam apa namanya, pendistribusiannya dalam bentuk LNG itu. Nah, karena LNG ini lagi ramai, lagi banyak yang pesen gitu loh. Demand-nya tuh lagi tinggi karena lagi musim dingin ya di daerah Eropa. Nah, makanya kapal-kapal pengangkut LNG itu dia lagi naik kenceng. Karena apa? Karena secara beban operasional dia kan ngegajinya dengan harga yang sama. Dia ngegajinya sama dengan apa namanya, gaya, misalnya biaya bahan bakarnya si kapalnya sama, tapi ketika orang-orang banyak yang mesen, harga naik, harga tarifnya naik, tarif kapal LNG naik, otomatis keuntungan dia jadi lebih gede dong. Misal kita biasa cuma butuh ongkos 100.000 doang, tapi sekarang tetap 100.000, anggaplah 100.000, sebelumnya sekarang 100.000 juga, tapi keuntungan kita bisa jadi 150 misalnya gitu. Ini yang bikin kapal-kapalan tuh naik. Tapi perlu diperhatiin juga, enggak semua saham kapal-kapalan tuh kapal LNG. Ada juga kapal batu bara. Nah, ini yang kadang mancing kepomoan juga. Wah, kapal ini lagi naik. Kalah kapal ini juga. Ini kan saham kapal juga. Nah, harus perlu diperhatiin lagi nih tentang perusahaannya. Dia kapalnya kapal apa gitu. Apa kapal LNG juga atau kapal batu bara? Soalnya beda sektor. Kapal LNG dan kapal batu bara tuh beda banget. Tuh, secara kapalnya. Sama halnya kayak ini ya Bang. Sama halnya kayak tadi kita ngomongin Antam sama Archie. Antam itu kan tambang ya. Terus juga apa dia juga namanya aja Antam, aneka tambang ya kan. Macam-macam produk tambang ya. Ada emas, ada silver, ada copper, ada nikel. Nah, beda sama Archie yang bener-bener kan emang dia emitennya jualan emas, ya kan pure gold. Jadi emas produk jadi selain tambangnya gitu kan. Makanya apa namanya? Selain apa makanya kenapa Archie sangat-sangat sensitif ke harga emas, yaitu alasannya. Nah, itu juga berlaku di yang kapal-kapalan tadi nih. Nggak semua kapal itu kan kapal angkut LNG. Ada juga kapal yang angkut offshore gitu kan, yang buat angkut minyak gas, batu bara, dan lain-lain. Nah, jangan, soalnya kemarin yang naik itu juga banyak juga nih saham-saham kapal yang batu bara. Iya, PJHB ya. PJHB gorengan ya. Iya.
third liner dia mas, lapis ketiga. Jadi ada lapis satu tuh saham-saham yang gede, saham-saham blue chip, saham second liner atau lapis kedua tuh yang udah lumayan gede lah market cap-nya. Kayak tadi Anteng tuh masuknya di first liner tuh, saham-saham gede blue chip. Nah untuk kayak yang second liner tuh mungkin yang kita kenal tuh kayak Alfamart masih gede. Apa ya? Alfamart Saham-saham LQ45 bang. iya ada yang misalnya yang kecil-kecil second liner kayak Pewon gitu gitu. Second liner tuh. Lihat Lead termasuk termasuk LNG, benar LNG termasuk juga lead. nanti kita Itu coba bahas ya. kalau nggak salah ada lead, ada GTSI sama apa lagi ya? Umi ya. Umi. Ini lead kemarin. Oke, ntar kita bahas teknikal itu. Kita bahas dulu di Humi. Humi masuk sekarang oke nggak bang gitu? Tadi pertanyaannya. Mana dari Humi. Apakah good buat entry nggak ya? Oke, pertanyaan Nathan. Good buat entry. Nah, pertimbangannya apa untuk entry? Kemarin dia sempat dia close-nya di area ya 25% ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari grafiknya, Humi, oh ini udah harga tertingginya ya. Dia IPO 2023 ya. Sebelumnya nggak ada lagi grafik kan. Harga tertinggi dia saat itu di titik ini. High di 312. High 312. Dan sekarang dia close di 322. Artinya apa? Dia di all time high ya. Ini di IPO tuh tertinggi di 312 terus turun terus dia sampai drop sinian tuh harga 50-an malah ya. 50 malah sempat. Terus sekarang naiknya tinggi banget. Dia udah di ATH. ATH artinya apa? Udah nggak ada atapnya lagi. All time high ya. ATH all time high. Harga tertingginya. Nggak ada atapnya lagi. Terus kalau misalnya patokan resistnya apa? Target selanjutnya apa? Dia udah nggak ada resist ya. Kalau ATH ya. Terus untuk apakah good buat entry sekarang? Oke gini. Analoginya gini. Kalian udah terbang, udah tinggi. Terus apakah kalau misalnya jatuh itu sakit? Pasti dong lebih sakit daripada kita jatuh tuh deket lantai. Gini, kalau kita misalnya good buat entry, apakah dia ada kemungkinan naik? Masih ada kemungkinan naik lagi. Apalagi kemarin ARA kan, bisa ada kemungkinan naik lagi. Tapi resikonya yang perlu diperhatiin, ya risknya. Untuk risknya, lihat nih, untuk support jadi itu jauh di area sini. Coba gambar ininya, areanya. Ini area resist dia sebelumnya. Ya, resist sebelumnya ini, dia tuh di break, dan akhirnya dia sampai arah sini. Support selanjutnya di mana? Ya di sini support ya. Kalau di sell diturun dia ada ketahan di daerah sini, ini lantainya di daerah 250-an 240-an sekian lah. Nah kalau misalnya kalian FOMO beli di sini misalnya, terus tiba-tiba harga drop, nah jauh kan resikonya 320-an sampai sini sekitaran berapa 30%-an ya kurang lebih. Tapi apakah mungkin dia habis dibeli naik ya bisa ya, cuman itu hitungannya kita masuk di FOMO ya tuh, jadi nggak disaranin untuk tiba-tiba beli dulu, mending kayak lebih baik cari yang lain aja dulu lah. Tadi Iya, pertanyaannya apa lagi? spekulasi jatuhnya kalau beli di atas ya bang. Betul, udah terlalu tinggi. Iya, ibaratnya Tapi ya pesawat udah terbang, kita baru naik tuh, naiknya di atas kita. terus mending Humi apa lead coba kita buka dulu lead. Lead juga samanya kemarin ARA juga kan dia tuh lagi pada ARA semua ya kayaknya. Lihat untuk krisisnya dia di mana? Ini udah mana belum ketemu. Sampai 2022 kan belum ada. Udah jauh kali. Oh iya, iya. Ini dia 2018 ini chartnya. Harga sekarang tuh sama kayak tertinggi di 2018. Sebelumnya tuh di 2015-an. Udah kejauhan ya. Kejauhan.
Oke, untuk sekarang gimana lihat? Anggap aja ini udah harga tertingginya selama 9 tahun lah, 2026 ke 2015 ya 9 tahunan lah ya. Harga tertinggi selama 9 tahun, ya, hitungannya juga agak FOMO juga sih memang. Untuk supportnya dia di mana? Supportnya dia di sini nih, di resist sebelumnya. Nih, area-area sini nih supportnya dia nih. Nah, harga sempat kepentok di sini. Nah, lihat ya, di area sekitaran 160-an, 70-an. Untuk supportnya dia. Kalau apakah dia bakal turun ke situ ya belum tentu juga sih dia bakal turun, atau dia bakal apakah bisa lanjut naik lagi ya bisa aja. Apalagi mereka kan ARA kan. Artinya kalau ARA kan permintaannya dia lebih tinggi, jauh lebih tinggi kan daripada yang penjualnya. Makanya sampai harga mentok. Untuk sekarang entry gimana? Mending mana ya? Sama aja sih, sama-sama FOMO juga hitungannya ya. Kalau misalnya entry dua-duanya Humi sama Red. Karena ini udah harga tertingginya dia selama 9 tahun terakhir. Oke. Oke, terus Temas gimana Bang? Secara teknikal belum nyentuh TH, masih di bawah. Temas. Temas itu dia ini ya nggak sih? Kontainer-kontaineran kalau nggak salah ya. Temas, oh, berarti dia kayak gini. Oh, sempat downtrendnya jauh banget. Kayak kita coba lihat dari ini harga sekarang. Sempat mentok arah ya kalau nggak salah. Coba itu buka di sini Temas. Temas kita buka order booknya arah di 220. Baik. Oh, belum sempat arah. Oke, 180 harganya 168. Oke, Temas tuh udah lumayan naik tinggi, volume juga kemarin juga gede. Secara ininya, pembelinya kemarin banyaknya di XL, entah XL FOMO atau gimana ini ya. Nah, tapi untuk secara teknikalnya dia udah menarik karena dia udah breakdown trend yang secara mid-nya. Nah, untuk selanjutnya di mana dia supportnya kalau mau beli. Nah, ini support, kita coba bahas supportnya di sini, di area sini. Ini sempat kepentok-kepentok itu dia ngejarum gitu ya tipenya. Bentar. Nah, ini lihat ya, dia sempat kepentok di daerah sini nih. Area-area dia kasih sebelumnya tuh. Beberapa kali kan dia di sini kepentok. Nah, ini supportnya dia nih, 145-an. Untuk cara jangka pendek, dia lumayan tinggi naiknya. Untuk secara ya tergantung kacamatanya. Kalau misalnya mau dilihat dari jangka panjang, ya udah mulai menarik karena break dari supportnya, break dari resistnya. Kan ya ini ya. Itu gua di sini aja. Ya, Mas. Oke. Nah, ini dia. Downtrend banget dia dari 2024. Lihat nih. Jadi udah nge-break dari 2024 ini. Oke. Udah lumayan menarik. Tapi perlu diperhatiin nih, tergantung mau entry itu untuk jangka pendek apa mau yang lumayan lama. Tapi kalau bisa dari 2024 ke sini kan udah 2 tahun ya, 2 tahun perjalanannya dia. Kalau misalnya udah bottom ya bisa ya lihat ya udah bottom karena dia udah nge-break dari jangka 2 tahunannya ini. Kalau entry sekarang untuk tradingan atau untuk scalpingan kurang menarik karena apa dia udah di atas. Kecuali kalau misalnya teman-teman jago untuk scalping yang jangka pendek banget gitu loh. Kalau misalnya untuk jangka trading hitungan harian tuh kayak kurang menarik aja gitu. Risikonya sih dari segi risikonya ya, bukan berarti dia nggak bisa naik lagi.
Tapi dari resikonya itu udah tinggi. Oke, aman ya Temas ya. Lanjut pertanyaan-pertanyaan apa lagi nih? Next Temas. Bahas Brok Sumbang. Thank you Andreas. Oke, sama-sama. Bahas boxum dong Bang. Boxum apa ini yang mau dibahas? Ini aja kali mungkin Re, Angka dia apa pendek Bang. namanya? Nanya cara baca Brok Sum gimana? Cara baca boxum sebenarnya boxum itu ini ya. Bang udah nungguin visual. Oke gini ya. Kalau boxum itu sebenarnya agak tricky. Tergantung boxum itu nggak semuanya gini, ulang. Ini kan boxum nih. Boxum ini gimana cara baca? Oke dari awal dulu ya. Cara baca. Ini kita bisa tarik nih. Kita contohin lah ini masih di Temas tadi ya. Ya, masih di Temas. Ini contohnya nih. Tanggal ini kita range-nya ya. Tanggal 2 sampai tanggal 2 ini artinya sehari doang. Di hari kemarin doang. Ini net atau gross itu artinya apa? Gross itu semua transaksinya yang terjadi. Oke, ini contoh di sini. XL untuk kode broker. Kode broker itu bisa di bawahnya ya. Bisa dibaca di bawah. Ada keterangan-keterangan apa itu XL, apa itu ini. Nah, ini XL ini Stockbit. Stockbit tuh kemarin beli misalnya segini 1,1 juta lot di harga average-nya atau rata-ratanya itu di harga 158. Tuh ini nominalnya nih, ini kan 1,1 juta lot 158 harganya. Berarti sekitaran 16,9 miliar gitu. Ini yang jualnya sama top paling banyak jual juga Stockbit. 823 lot di harga 157 kurang lebihnya. Kisaran 12,9 miliar. Nah, ini cara baca itu gini doang. Ini YP, terus ini cara baca gitu. Itu gross itu artinya semua transaksinya. Untuk ini net artinya apa? Selisihnya. Tadi kan gini, XL, XL ini dia beli 1,1 juta lot, jual 823 lot. YP beli 420.000 lot, jual 690. Netnya berapa atau bersihnya berapa? Oh bersihnya itu berarti ternyata Stockbit beli bersihnya 249.000 lot. YP jual bersihnya ternyata 270.000 lot gitu. Untuk all investor ini ada yang beli domestik, ada yang beli domestiknya broker-broker atau orang SID Indo atau KTP Indo. Kalau foreign orang-orang yang dengan broker atau SID KTP luar gitu, KTP luar Indo. Gitu cara bacanya. Reguler ya ini di pasar reguler biasa kita beli di order book kayak biasa lah. Kalau tunai ini pasar tunai. Pasar tunai itu biasanya jarang banget karena tuh zaman sekarang udah nggak ada yang tunai-tunayan. Sama ini pasar nego. Pasar nego itu artinya apa? Pasar nego juga nggak ada transaksi. Pasar nego tuh misalnya si A sama si B udah janjian beli di harga misalnya di harga 10.000 lot. Nah ini yang munculnya di sini. Jadi bukan di order biasa. Order book biasa kan dia di sini nih harganya 100-an, misalnya 160, 150, 140 gitu kan. Kalau di sini pasar nego tuh dia udah janjian sebelumnya si A sama si B belinya di harga berapa, bisa jadi harga 200, 300, 400 tergantung janjiannya mereka berdua gitu. Untuk nego. Oke. Untuk cara bacanya sih begitu. Bahas boxum untuk kalau misalnya detail boxum next lah ya kita bahas untuk gimana apa boxum menarik atau enggaknya. Soalnya panjang untuk bahas boxum ini. Bang udah nungguin Bris, bakal mantul lah Bang Bris, Bang Seri A ya. Kita buka Bris. Bris, oh downtrend ya dari 2024 pertengahan. Bakal mantul nggak ya? Oke, untuk supportnya sendiri dia di sini nih, area sini support nih. Nah, lumayan jauh ya masih supportnya di angka
seginian 2070 2000. Maka sekarang menarik, tekanannya lihat nih dari volume kemarin tuh lumayan gede ya. Jadi untuk saya pengen beli BRIS, apakah bakal mantul? Coba kita lihat di sini ya nih, volumenya diharapin semakin lama makin kecil, apalagi udah mendekati support. Bakal mantul nggak bang? Untuk bakal mantul enggaknya ya kita lihat lagi ke depannya. Tapi untuk kalau misalnya sebagai trader atau misalnya kita pengen beli, ya kita udah ngarepin tuh kita nungguin di daerah-daerah sini, box-box ungu ini, area supportnya. Tuh, resistnya dia di mana? Resistnya lihat ya. Kalau misalnya sekarang, tuh, nah di area sini nih, garis ini nih resistnya nih. Oke, kita lihat sama volumenya ya, kita perhatiin besok apakah volumenya makin lama makin kecil. Kalau misalnya makin lama makin gede volumenya, berarti tekanan jualnya gede dong. Gitu. Iya, sama ini ya tergantung juga kan namanya saham-saham kayak perbankan apalan ini kan sektoral ya. Sekarang kan lagi rotasi sektoral, sekarang lagi zamannya kapal-kapalan ya kan. Terus kedepannya juga mungkin ada saham-saham komoditi juga bakal manggung. Nah ini perbankan ini belum ada katalis yang menarik sih buat rebound. Ya, untuk perbankan ya belum ya. Pagi Belum. BRIS kemarin sempat udah naik tinggi itu gara-gara isu ini nggak sih? Dia pisah dari bank-bank yang ininya, kalau nggak salah Iya ya, betul. pisah dari bank Habis spin off. indukannya. Nah, Ya, waktu itu makanya kita udah sempat pernah naiknya bahas tinggi juga tuh. waktu ini ya. Pernah kita bahas juga Dre kalau nggak salah pas kita aksi korporasi itu. Iya, hasil Chris. operasi di sini ya. Spin off bisa dibaca ya, apa ditonton YouTube-nya ntar kalau misalnya mau tahu tentang aksi korporasi itu apa aja pengertiannya. Soalnya lumayan panjang. Nah, ini untuk BRIS. Next, Bang, Apex dan PNL. Mana? Soalnya itu tanda mau di akum dan PNL secara fundamental bagus. Kalau Apex sih agak kurang. Oke, kita coba baca lihat teknikalnya Apex PNL. Apex itu minyak kalau nggak salah ya. Guys. Ya, coba ya koreksi kalau salah ya. Apex itu kalau nggak salah minyak dia. Oh, dia sempet tinggi banget ya dia. Oh, sampai berapa ribu itu dulu. Sekarang dia di 200-an. Oke, indikasi akumnya itu kalau boleh tahu gimana? Maksudnya ada tanda mau diakum. Nah, itu tanda mau diakum itu maksudnya dia dari secara apanya? Ya, kita lihat dari teknikal ya, kita bahas teknikal. Ya, teknikal sendiri menarik ya. Kalau di sini untuk kalau misalnya entry ya risknya juga lumayan sih, terbatas, soalnya nggak terlalu gede. Nah, ini dia. Oh iya, Apex sebenarnya minyak ya minyak. Coba kita buka dulu deh Apex. Penasaran. Apex. Profile. Jasa jasa pengeboran minyak bumi. Oh, berarti dia bukan minyak bumi dan gas alam baik darat. Oh, berarti dia bukan pure dari oil ya, Apex. Tapi menarik juga. Volumenya dari kemarin kecil-kecil, berarti ini koreksinya itu enggak yang koreksi berarti, bukan koreksi yang gede. Koreksinya selanjutnya di mana? Ya di daerah sini nih. Sini ada resist sedikit, di area sini resist, sama satu lagi di atas. Di area sini. Nah, ini untuk Apex. Sekarang udah, kalau misalnya
lebih dikasih turun lagi di daerah 240-an tuh menarik tuh. Targetnya ya target terdekat di sini dulu di sekitaran 280. Sama next kalau misalnya dia di bawah resist dia didapat di 300-an, 300 sekian. Apex di Boxum. Boxum coba itu cek Boxum Apex. Apex. Dia mulai naik tuh dari pertengahan November atau November. Kemarin naik OXL. Entah ya, XL sama siapa yang banyak beli Apex. XL doang sih. EC juga banyak. Nah, kok sebulan SK XL. Nah, ini yang dimaksud menariknya di mana? Ya, masih segini-segini aja, belum yang signifikan banget. Kecuali di sini itu XL yang signifikan waktu dia di tanggal 8 November ini. 13 November, 18 November tiba-tiba naik itu XL. Jadi untuk akumnya sendiri 3 bulanan tuh nggak ada yang gede. Bulanan SK rajin, cuman dia masih belum yang gede. Terus, nah, untuk targetnya ini secara teknikalnya gini ya, untuk Apex. Menarik juga sih ini. Lagi kemarin koreksinya ini ya, volume koreksi itu tipis-tipis tuh. Masih belum terlalu. Iya, dari boxum sih masih belum terlalu, cuman dari teknikal tuh udah menarik banget. Karena volumenya ini kecil, tipis-tipis tuh waktu turun. Lanjut. Iya, biasanya ada area, biasanya bakal sideways dulu sih kata gue. Kalau emang Ya, mau di akun. Hmm. kalau misalnya mau diakum ya bakal sideways memang nggak yang tiba-tiba naik tinggi. Waktu itu pernah kita bahas di apa tentang mengenai saham gorengan tuh. Ada di 2 minggu lalu kalau nggak salah ya. YouTube minggu lalu, kita jimit minggu lalu, itu kita kasih tahu nih ada 5 fase. Fase akumulasi dulu, baru sampai akhirnya fase distribusi. Nah, kalau fase akumulasi itu biasanya masih adem-adem aja. Nah, ketika fase markup-nya nih, fase naikinnya itu partisipasi retail. Nah, itu harga tuh udah mulai udah ramai, udah mulai naik. Kalau akumulasi itu biasanya sepi. Sampai juga lagi Jangan akum. ya, iya, jangan kebalik ya bang. Jangan pom aja istilahnya. Kalau misalnya di sini kan kita pakai analisa teknikal kan udah terukur risknya, resikonya di berapa, targetnya berapa gitu. Oke, teman ada yang mau nanya lagi atau gimana? Atau sama apa yang mungkin lagi menarik? Kalau dari ini sendiri sih, kami sendiri kan itu tadi udah bahas tentang makro, emas-emasan, oil gitu untuk market update. Waduh, gimana nih teman-teman? Masih ada yang mau nanya apa enggak? Kalau enggak, kita ini aja nih. Biar bikin penasaran, jangan terlalu banyak. Kita nge-spill lagi ntar minggu depan lagi ntar. Ntar kalau Betul. kebanyakan di-spill, nggak penasaran. Oh, ya udah tahu nih, udah jago pada langsung. Ya kan? Iya, iya. Sekarang nih kita nih Ya, bagus ngajarin sih apa kalau nih? misalnya udah jago, udah Iya, bisa sama diri, cuman canda ya. Maksudnya bagus. dalam Ya, biar harapan kita ya berkelanjutan emang juga. bisa-bisa analisa mandiri lah. Iya, jadi tetap harus dibikin penasaran, Re. Penasaran untuk update minggu depan ya. Iya, buat belajar lagi lah. Nah, gitu buat teman-teman. Mungkin hari ini bakal segitu doang pembahasan ini. Baru segitu. Tapi kalau misalkan emang masih ada yang mau di-request lagi, gimana, Dre? Mau dikasih satu lagi apa gimana nih? Ini salah satu yang menarik sebenarnya, cuman terlalu tinggi resikonya untuk teman-teman yang baru. Untuk mana ya? Teman-teman coba pelajarin FCA,
Ini kan dia sama FCA. Coba teman pelajarin FCA. Next baru kita bisa bahas-bahas tentang saham FCA. Pernah juga waktu itu kan dijelasin tentang FCA. Full auction Iya. kenapa? Untuk ini menarik tuh Itu di sini. di kita bahas di mana ya, di pembahasan aksi korporasi ya. Iya kalau nggak salah di aksi korporasi gitu. Kita ngomongin FCA. Nah, ini menariknya di sini supportnya. Cuman karena FCA dia bisa turunnya lebih jauh. Jadi dia kemarin di harga 286. Nah, ini menariknya di sini karena ada gap ini bisa dianggap sebagai supportnya nanti. Itu agak bahaya karena FCA mungkin teman-teman ada yang belum tahu gimana FCA, cara belinya, cara jualnya, bisa dipelajarin dulu lah untuk FCA. Tuh. Asik. Soalnya Baru beda kita lanjut cara lagi belinya, bahas yang minggu depan ya bang. cara beli di FCA sama cara beli biasa tuh beda, nggak ada bid offer ya kalau di FCA. Betul, betul. Harus dipelajarin dulu tuh, baca-baca dulu guys. Nah, ntar kita bahas FC-nya jangan sekarang bang. Ntar pada ini lagi, pada nggak kepo lagi ntar minggu depan kalau kita bikin materinya. Nah, betul. Ya, dah Iya. closing. Udah, segitu aja mungkin teman-teman yang udah hadir. Masih banyak ya. Tadi udah rame banget ya, ada 15.000 orang ya, 15.000 orang apa berapa tuh? Belum ya, baru 15 orang. Makasih banyak yang 15 orang yang sudah hadir, udah nyempetin waktunya buat belajar bareng kita, apa bincang-bincang ngomongin saham. Mungkin kita bakal ngadain lagi ntar, bukan mungkin, memang setiap ini ya, setiap malam Senin sama setiap Jumat malam, malam Sabtu, sama Minggu malam, malam Senin. Nah, kita ada 2 sesi itu. Yang pertama kita bakal buat sesi buat belajar materi-materi, terus di sesi sekarang malam Senin buat apa namanya, nge-review apa market-market yang potensi atau yang kemarin hype gitu sih guys. Mungkin kedepannya nanti harus rajin-rajin datang. Mungkin siapa tahu ntar bisa jadi ini kali ya, watchlist kalian gitu. Siapa tahu jadi potensi cuan buat kalian gitu kan. Tuh, jangan lupa Mungkin untuk analisa lagi kan. Kalian kan udah bisa. iya tetap. Ya, harapannya kan kita bukan cuma ngasih tahu ini, tapi kalian juga bisa analisa mandiri juga kan. Ada materinya tuh bisa dibuka gratis semuanya. Ya, jadi di sini kita nggak bakal ngajarin jadi stock picker, tapi kita ngajarinnya cara menganalisa yang benar. Ya nggak, Dre? Betul. Ya, gitu kurang Kita lebihnya bukan guys. ngasih ikannya, tapi kita kasih cara mancingnya. Anjas, kelas King. Mungkin segitu aja teman-teman buat bukan materi ya, buat review hari ini atas saham-saham minggu lalu dan potensial untuk kedepannya. Mungkin jangan lupa teman-teman buat follow sosial media kami juga di TikTok, di Instagram. Kalau misalkan kepo-kepo juga boleh buka webnya, di situ udah lengkap banget tuh. Ada media sosial segala macam. Boleh Nah, ntar media sosial, diklik-klik ya. ya, Iya, jadi klik aja recordingnya sini. iya, dikepoin, terus juga dilihat tuh di situ kita udah ada YouTube-nya Pelajarin juga juga, buat jangan upload lupa. video materi. Di situ juga ada itu ya, apa namanya, gamesnya ya, Iya, materinya. materinya Boleh dibikin dikepoin nanti. semenarik mungkin visualnya, biar nggak boring. Oke lah, kayak gitu aja mungkin kali ini, Andre. Buat bahasan kita, makasih banyak yang udah hadir semuanya. Semoga ada di kesempatan lain kali kita bisa dapat bertemu kembali dan selalu cuan, porto kita selalu hijau guys. Thank you semuanya. Bye Thank bye. See you. you next time.